Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai operasi pemangkatan bentuk aljabar. Untuk materi yang kedua yaitu operasi pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pemangkatan bentuk aljabar. Untuk materi yang kedua yaitu operasi pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Operasi pemangkatan bentuk aljabar suku 2 itu merupakan perkalian berulang dari suku 2 yang sama. Misalkan terdapat bentuk aljabar suku 2 yaitu A ditambah B. Maka A ditambah B dipangkatkan dengan 2 merupakan perkalian berulang A ditambah B sebanyak 2 kali, yaitu A ditambah B dikali A ditambah B. Nah, dengan menggunakan cara skema, maka didapat A dikali A itu hasilnya sama dengan A pangkat 2, kemudian A dikali positif B hasilnya adalah positif AB. Selanjutnya, positif B dikali dengan positif A itu hasilnya adalah positif AB. Dan positif B dikali positif B hasilnya adalah positif B pangkat 2. Nah, berikutnya sama dengan A pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa hasil dari AB ditambah AB adalah positif 2AB. Kemudian ditambah B pangkat 2. Sehingga didapat A ditambah B dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Misalkan terdapat bentuk aljabar A dikurang B, maka A dikurang B dipangkatkan dengan 2 merupakan perkalian berulang A dikurang B sebanyak 2 kali, yaitu A dikurang B dikali A dikurang B. Nah, dengan menggunakan cara skema, maka didapat A dikali A hasilnya sama dengan A pangkat 2. Berikutnya A dikali negatif B hasilnya adalah negatif AB. Kemudian negatif B dikali A hasilnya adalah negatif AB. Dan negatif B dikali negatif B hasilnya adalah positif B pangkat 2. Nah, berikutnya sama dengan A pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa hasil dari negatif AB dikurang AB adalah negatif 2AB. Kemudian ditambah B pangkat 2. Sehingga didapat A dikurang B dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, selanjutnya, misalkan terdapat bentuk aljabar A ditambah B. Maka A ditambah B dipangkatkan dengan 3 merupakan perkalian berulang A ditambah B sebanyak 3 kali, yaitu A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B. Nah, perhatikan bahwa A ditambah B dikali A ditambah B ini merupakan perkalian berulang A ditambah B sebanyak 2 kali. Sehingga A ditambah B dikali A ditambah B itu sama dengan A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Maka A ditambah B dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Nah, karena hasil dari A ditambah B dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2, maka A ditambah B dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2.
Nah, langkah selanjutnya untuk perkalian bentuk aljabar suku 2 dan bentuk aljabar suku 3 ini kembali kita gunakan cara skema, yaitu A dikali dengan A pangkat 2 hasilnya sama dengan A pangkat 3. Kemudian A dikali dengan positif 2AB hasilnya adalah positif 2A pangkat 2B. Selanjutnya A dikali dengan positif B pangkat 2 hasilnya adalah positif AB pangkat 2. Berikutnya, positif B dikali dengan A pangkat 2 hasilnya adalah positif A pangkat 2B. Kemudian, positif B dikali dengan positif 2AB hasilnya adalah positif 2AB pangkat 2. Terakhir, B dikali dengan positif B pangkat 2 hasilnya adalah positif B pangkat 3. Langkah selanjutnya sama dengan A pangkat 3. Nah, hasil dari 2A pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2B adalah positif 3A pangkat 2B. Kemudian, hasil dari AB pangkat 2 ditambah 2AB pangkat 2 adalah positif 3AB pangkat 2. Kemudian ditambah B pangkat 3. Maka didapat hasil dari A ditambah B dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, maka didapat hasil pemangkatan suku 2 lainnya adalah sebagai berikut. Untuk A ditambah B dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Selanjutnya, untuk A ditambah B dipangkatkan dengan 5 itu hasilnya sama dengan A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2B pangkat 3 ditambah 5AB pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Selanjutnya, untuk A ditambah B dipangkatkan dengan 6, hasilnya sama dengan A pangkat 6 ditambah 6A pangkat 5B ditambah 15A pangkat 4B pangkat 2 ditambah 20A pangkat 3B pangkat 3 ditambah 15A pangkat 2B pangkat 4 ditambah 6AB pangkat 5 ditambah B pangkat 6. Nah, demikian seterusnya. Perhatikan bahwa pangkat dari variabel A dari kiri ke kanan itu berkurang 1 atau mengalami penurunan. Dan pangkat dari variabel B dari kiri ke kanan itu bertambah 1 atau mengalami kenaikan. Nah, adapun pola untuk koefisien pada hasil pemangkatan A ditambah B dipangkatkan dengan N itu sesuai dengan pola pada segitiga Pascal sebagai berikut. Nah, koefisien untuk A ditambah B dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. Karena setiap bilangan apapun dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Berikutnya, koefisien dari A ditambah B dipangkatkan dengan 1 adalah 1, 1, yaitu koefisien A adalah 1 dan koefisien B adalah 1. Selanjutnya, koefisien dari A ditambah B dipangkatkan dengan 2 adalah 1, 2, 1, yaitu koefisien A pangkat 2 adalah 1, koefisien AB adalah 2, dan koefisien B pangkat 2 adalah 1. Nah, berikutnya koefisien dari A ditambah B dipangkatkan dengan 3 adalah 1, 3, 3, 1. Kemudian untuk koefisien dari A ditambah B dipangkatkan dengan 4 adalah 1, 4, 6, 4, 1.
Selanjutnya koefisien dari A ditambah B dipangkatkan dengan 5 adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Selanjutnya koefisien dari A ditambah B dipangkatkan dengan 6 adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, demikian seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai operasi pemangkatan bentuk aljabar suku 2 ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut ini. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, dan E. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu X dikurang Y dipangkatkan dengan 4. Di sini terdapat bentuk aljabar suku 2 dengan koefisien X dan Y, yaitu X dikurang Y. Nah, di mana pangkat dari suku 2 ini adalah 4. Maka, berdasarkan uraian tadi, kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa X adalah A dan negatif Y adalah B. Maka berdasarkan hasil dari rumus ini didapat X dikurang Y dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan X pangkat 4 ditambah dengan 4 dikali X pangkat 3 dikali negatif Y. Kemudian ditambah dengan 6 dikali X pangkat 2 dikali negatif Y dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya ditambah dengan 4 dikali X dikali negatif Y dipangkatkan dengan 3. Kemudian ditambah negatif Y dipangkatkan dengan 4. Langkah selanjutnya, X pangkat 4 ditambah dengan hasil dari 4 dikali X pangkat 3 dikali negatif Y adalah negatif 4X pangkat 3 Y. Kemudian ditambah dengan hasil dari 6 dikali X pangkat 2 dikali negatif Y pangkat 2. Nah, untuk negatif Y dipangkatkan dengan 2 ini sama dengan positif Y pangkat 2. Sehingga didapat positif 6X pangkat 2 Y pangkat 2. Berikutnya ditambah dengan 4 dikali X dikali negatif Y dipangkatkan dengan 3. Nah, untuk negatif Y dipangkatkan dengan 3 ini hasilnya adalah negatif Y pangkat 3. Sehingga didapat negatif 4X Y pangkat 3. Nah, selanjutnya ditambah dengan hasil dari negatif Y dipangkatkan dengan 4 adalah positif Y pangkat 4. Jadi didapat X dikurang Y dipangkatkan dengan 4 sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 4X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Berikutnya bagian yang B, yaitu 2X ditambah 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, di sini terdapat bentuk aljabar suku 2, yaitu 2X ditambah 3. Nah, dengan pangkatnya ini adalah 3. Maka berdasarkan uraian sebelumnya, kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa 2X ini sebagai A dan positif 3 sebagai B. Maka berdasarkan hasil dari perpangkatan ini didapat bahwa 2X ditambah 3 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 2X dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 3 dikali 2X dipangkatkan dengan 2 dikali 3. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2X dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan
3 dipangkatkan dengan 3. Langkah selanjutnya, nah untuk 2x dipangkatkan dengan 3 ini, kita gunakan sifat A pangkat M, B pangkat N dipangkatkan dengan P itu sama dengan A pangkat MP, B pangkat NP. Sehingga 2x dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 dikali x dipangkatkan dengan 3. Kemudian ditambah dengan 3 dikali. Nah, untuk 2x dipangkatkan dengan 2 ini sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2 dikali x dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan 3 dikali. Nah, untuk 2x ini sama dengan 2 dikali x. Kemudian dikali dengan untuk 3 pangkat 2 ini hasilnya adalah 9. Selanjutnya ditambah dengan 3 dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 27. Langkah selanjutnya, hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dikali dengan hasil dari x dipangkatkan dengan 3 adalah x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan hasil dari perkalian koefisien, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali dengan 3 hasilnya adalah positif 36. Kemudian dikali dengan hasil dari x dipangkatkan dengan 2 adalah x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari perkalian koefisien, yaitu 3 dikali dengan 2 adalah 6. Kemudian 6 dikali 9 hasilnya adalah positif 54. Kemudian dikali dengan x. Nah, terakhir ditambah dengan 27. Jadi didapat 2x ditambah 3 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 36x pangkat 2 ditambah 54x ditambah 27. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang C, yaitu 3x dikurang y dipangkatkan dengan 4. Nah, di sini terdapat bentuk aljabar suku 2 yaitu 3x dikurang y, di mana variabelnya adalah x dan y. Dengan pangkat dari bentuk aljabar suku 2 ini adalah 4. Maka, berdasarkan uraian sebelumnya, kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa 3x ini sebagai A dan negatif y ini sebagai B. Maka berdasarkan hasil dari perpangkatan ini didapat bahwa 3x dikurang y dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan 3x dipangkatkan dengan 4 ditambah dengan 4 dikali dengan 3x dipangkatkan dengan 3 dikali dengan negatif y. Kemudian ditambah dengan 6 dikali dengan 3x dipangkatkan dengan 2 dikali dengan negatif y dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 3x dikali dengan negatif y dipangkatkan dengan 3. Kemudian ditambah dengan negatif y dipangkatkan dengan 4. Nah, langkah selanjutnya untuk 3x dipangkatkan dengan 4 ini, maka kita gunakan sifat sebagai berikut. A pangkat M, B pangkat N dipangkatkan dengan P sama dengan A pangkat MP, B pangkat
NP. Sehingga 3X dipangkatkan dengan 4 sama dengan 3 dipangkatkan dengan 4 dikali X dipangkatkan dengan 4. Kemudian ditambah dengan 4 dikali. Nah, untuk 3X dipangkatkan dengan 3 ini sama dengan 3 dipangkatkan dengan 3, X dipangkatkan dengan 3. Kemudian dikali negatif Y. Selanjutnya ditambah dengan 6 dikali. Nah, untuk 3X dipangkatkan dengan 2 ini sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2, X dipangkatkan dengan 2. Dikali dengan untuk negatif Y dipangkatkan dengan 2, itu hasilnya adalah positif Y pangkat 2. Selanjutnya ditambah dengan 4 dikali dengan. Nah, untuk 3X ini sama dengan 3 dikali X. Kemudian dikali dengan untuk negatif Y dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah negatif Y pangkat 3. Nah, terakhir ditambah dengan hasil dari negatif Y dipangkatkan dengan 4 adalah positif Y pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya hasil dari 3 dipangkatkan dengan 4 adalah 81. Kemudian dikali dengan hasil dari X dipangkatkan dengan 4 adalah X pangkat 4. Selanjutnya, untuk 4 dikali 3 dipangkatkan dengan 3, X dipangkatkan dengan 3 dikali negatif Y. Maka kita kalikan bilangan bulatnya, yaitu 4 dikali dengan. Nah, hasil dari 3 dipangkatkan dengan 3 ini adalah 27. Maka 4 dikali 27 itu sama dengan 108. Kemudian 108 kita kalikan dengan negatif. Hasilnya adalah negatif 108. Kemudian dikali dengan X dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah X pangkat 3 dikali Y. Nah, berikutnya untuk 6 dikali 3 dipangkatkan dengan 2 dikali X dipangkatkan dengan 2, Y dipangkatkan dengan 2. Maka 6 dikali dengan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Maka 6 dikali 9 hasilnya adalah positif 54. Kemudian dikali dengan hasil dari X dipangkatkan dengan 2 adalah X pangkat 2. Kemudian dikali Y pangkat 2. Berikutnya untuk 4 dikali 3 dikali X dikali negatif Y pangkat 3. Maka 4 dikali dengan 3 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif 12. Kemudian dikali dengan X, kemudian dikali Y pangkat 3. Nah, terakhir ditambah dengan Y pangkat 4. Jadi didapat 3X dikurang Y dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan 81X pangkat 4 dikurang 108X pangkat 3 Y ditambah 54X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 12X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Nah, terakhir bagian yang D yaitu 2X pangkat 2 dikurang 3Y dipangkatkan dengan 5. Nah, di sini terdapat bentuk aljabar suku 2 yaitu 2X pangkat 2 dikurang 3Y. Nah, dengan pangkat dari bentuk aljabar suku 2 ini adalah 5. Maka berdasarkan uraian sebelumnya, kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa 2X pangkat 2 ini sebagai A dan negatif 3Y ini sebagai B. Maka berdasarkan hasil dari perpangkatan ini, maka didapat bahwa 2X pangkat 2 dikurang 3Y dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan 2X pangkat 2 dipangkatkan dengan 5, kemudian ditambah dengan 5 dikali 2X pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 dikali negatif 3Y. Kemudian ditambah dengan
10 dikali 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali negatif 3y dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan 10 dikali 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan negatif 3y dipangkatkan dengan 3. Kemudian ditambah dengan 5 dikali 2x pangkat 2 dikali negatif 3y dipangkatkan dengan 4. Terakhir ditambah dengan negatif 3y dipangkatkan dengan 5. Nah, langkah selanjutnya untuk 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Maka kita gunakan sifat berikut ini. A pangkat M, B pangkat N dipangkatkan dengan P sama dengan A pangkat MP, B pangkat NP. Sehingga 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 ini sama dengan 2 dipangkatkan dengan 5 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Nah, kemudian ditambah dengan 5 dikali. Nah, untuk 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 ini sama dengan 2 dipangkatkan dengan 4 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Kemudian dikali dengan negatif 3y. Nah, selanjutnya ditambah dengan 10 dikali. Nah, untuk 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 ini sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Selanjutnya dikali dengan untuk negatif 3y dipangkatkan dengan 2 ini sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 2 dikali y dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya ditambah dengan 10 dikali. Nah, untuk 2x pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 ini sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan untuk negatif 3y dipangkatkan dengan 3 ini sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 3 dikali y dipangkatkan dengan 3. Nah, selanjutnya ditambah dengan 5 dikali. Nah, untuk 2x pangkat 2 ini sama dengan 2 dikali x pangkat 2. Kemudian dikali dengan untuk negatif 3y dipangkatkan dengan 4 ini sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 4 dikali y pangkat 4. Nah, terakhir ditambah dengan untuk negatif 3y dipangkatkan dengan 5 ini sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 5 dikali y dipangkatkan dengan 5. Nah, langkah selanjutnya. Untuk 2x pangkat 5 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Maka 2 dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan 32 dikali dengan untuk x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Maka kita gunakan sifat a pangkat m dipangkatkan dengan m itu sama dengan a pangkat mn. Sehingga x pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan x pangkat 10. Nah, berikutnya untuk 5 dikali 2 dipangkatkan dengan 4, x pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 dikali negatif 3y. Maka, kita kalikan terlebih dahulu bilangan-bilangannya, yaitu. Nah, perhatikan bahwa hasil dari 2 dipangkatkan dengan 4 ini adalah 16. Maka 5 dikali 16 hasilnya 80. Kemudian 80 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 240. Kemudian dikali dengan hasil dari x pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 adalah x pangkat 8. Selanjutnya dikali y. Nah, berikutnya untuk 10 dikali 2 dipangkatkan dengan 3 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali negatif 3 dipangkatkan dengan 2 dikali y dipangkatkan dengan 2.
Maka kita kalikan terlebih dahulu bilangan-bilangannya. Perhatikan bahwa hasil dari 2 pangkat 3 ini adalah 8. Dan hasil dari negatif 3 dipangkatkan dengan 2 ini adalah positif 9. Maka 10 dikali 8 itu sama dengan 80. Kemudian 80 dikali 9 hasilnya adalah positif 720. Kemudian dikali dengan hasil dari X pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 adalah X pangkat 6. Kemudian dikali Y pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk 10 dikali 2 dipangkatkan dengan 2 dikali X pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 dikali negatif 3 dipangkatkan dengan 3 dikali Y dipangkatkan dengan 3. Maka kita kalikan terlebih dahulu bilangan-bilangannya. Nah, perhatikan bahwa untuk 2 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 4. Sedangkan untuk negatif 3 dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah negatif 27. Maka 10 dikali 4 itu sama dengan 40. Selanjutnya 40 dikali dengan negatif 27 hasilnya adalah negatif 1080. Kemudian dikali dengan hasil dari X pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 adalah X pangkat 4. Kemudian dikali Y pangkat 3. Nah, berikutnya untuk 5 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikali negatif 3 dipangkatkan dengan 4 dikali Y dipangkatkan dengan 4. Maka kita kalikan kembali bilangan-bilangannya. Nah, perhatikan bahwa negatif 3 dipangkatkan dengan 4 itu hasilnya adalah positif 81. Maka 5 dikali dengan 2 itu sama dengan 10. Kemudian 10 dikali dengan positif 81 sama dengan positif 810. Kemudian dikali dengan X pangkat 2. Kemudian dikali dengan Y pangkat 4. Nah, terakhir untuk negatif 3 dipangkatkan dengan 5, Y dipangkatkan dengan 5. Maka hasil dari negatif 3 dipangkatkan dengan 5 adalah negatif 243. Kemudian dikali dengan hasil dari Y dipangkatkan dengan 5 adalah Y pangkat 5. Jadi didapat 2X pangkat 2 dikurang 3Y dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan 32X pangkat 10 dikurang 240X pangkat 8Y ditambah 720X pangkat 6Y pangkat 2 dikurang 1080X pangkat 4Y pangkat 3 ditambah 810X pangkat 2Y pangkat 4 dikurang 243Y pangkat 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi pemangkatan bentuk aljabar. Untuk materi yang kedua yaitu operasi pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.